milenial masih di Cyber World, Be Smart and Critical Thinking di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Nah, seperti janji kita untuk memahami lebih jelas tentang apa itu divestment dan peretasan, kami telah berhasil bertemu dengan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, bagian Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, terkait dengan tindakan peretasan dan divest. Berikut adalah wawancaranya. Kalau selain dari strategi pemerintah sendiri, itu untuk menanggulangi terjadinya peretasan atau divestment ini, ada nggak kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta? Atau hanya berdiri sendiri saja pemerintah ini? Ya, pengamanan dalam konteks cyber security itu bukan satu tugas parsial ya, tapi itu tugas kolaboratif. Jadi pemerintah harus melibatkan pihak swasta dalam hal ini masyarakat, praktisi, akademisi, ataupun komunitas. Nah, kerjasama kolaborasi yang bagus inilah yang akan memberi satu efek saling melengkapi gitu. Karena tidak mungkin pemerintah punya kompetensi tunggal untuk memberikan pengamanan terhadap semua layanan infrastruktur milik pemerintah gitu. Sebaliknya swasta pun juga tidak mungkin berdiri sendiri. Mereka harus berkolaborasi juga dengan pemerintah dan komunitas pastinya, termasuk akademisi dan para praktisi. Tapi kan kalau kerjasama dengan swasta ini terbilang cukup sulit Pak ya, karena kan pasti motivasi swasta harus ada unsur profitnya juga kan Pak? Ya sudah menjadi konsekuensi, kalau kita bekerja sama dengan pihak swasta, pemerintah harus menyiapkan budget yang memadai. Kita nggak mungkin meng-hire orang dari pihak swasta yang kompeten tanpa kita memberikan satu penghasilan yang layak gitu. Mereka tidak akan mau. Itu hal yang lumrah dan itu boleh-boleh saja. Begitu Pak ya, baik. Kalau sejauh mana sih Pak sebenarnya kemampuan dari kita sendiri, maksudnya dalam hal ini pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan, entah itu pemerintah atau swasta, dalam menangani peretasan tersebut Pak? Mungkinkah diperlukan adanya vendor atau stakeholder dari luar negeri? Sebetulnya kalau kita bicara isu security, kompetensi SDM lokal kita sangat memadai gitu. Kita punya banyak expert, kita punya banyak perusahaan yang memang bergerak di bidang security, tinggal apakah pemerintah mau gitu, menggandeng atau mengkoordinasikan para stakeholder yang memang bergerak di industri cyber security untuk menjadi bagian dari tim pemerintah gitu. Menggunakan vendor dari luar negeri atau dari negara lain itu mungkin dilakukan dalam hal memang teknologinya, khususnya secara infrastruktur atau secara perangkat kita belum punya kemampuan untuk membuat secara mandiri gitu. Itu bisa dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga dari negara lain. Tapi Pak Teguh lebih baik gunakan yang dari lokal saja begitu Pak? Optimalkan yang lokal dalam hal sudah tidak ada lagi kompetensi khususnya ini kalau kita bicara hardware atau perangkat yang memang lebih banyak diproduksi dari negara lain. Tapi kalau kita bicara kompetensi SDM, kemudian software atau hal yang berkaitan dengan pemrograman, coding dan lain-lain, kompetensi lokal kita masih cukup memadai. Ya. Kalau concernnya itu dari Pak Teguh, apakah memang hanya itu saja? Apakah karena memang sebenarnya kita mampu, cuma kurang diperhatikan, atau ada kemungkinan juga concern dari Bapak adalah adanya potensi kebocoran data yang mungkin bisa dicuri dari luar negeri? Ya, kalau kita menggunakan penyelenggara atau kerjasama dengan pihak ketiga dari luar negeri, tetap ada risiko bahwa data atau peta atau konfigurasi dari sistem kita diketahui oleh pihak asing, dan itu memberikan satu risiko yang cukup signifikan ketika bantuan tersebut dilakukan oleh swasta dari negara lain ke infrastruktur strategis yang dimiliki oleh pemerintah gitu. Tapi kalau bantuannya dalam hal bantuan yang sifatnya umum, infrastruktur publik yang tidak strategis, itu mungkin dilakukan kerjasama. Yang itu pun bagaimana maksudnya Pak? Ya misalnya mereka membantu menyiapkan hardware, tapi tidak melakukan perakitan secara mandiri ya, itu hardware yang sifatnya common, atau mereka memberikan bantuan bentuk OS ya. OS secara gratis atau memberikan bantuan pelatihan, itu masih mungkin dilakukan dengan catatan
penerimanya adalah bukan layanan-layanan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan data warga negara, berkaitan dengan infrastruktur kritis, misalnya listrik, air, ataupun berkaitan dengan isu-isu yang berada dalam konteks ring 1, kepresidenan atau di level menteri atau menteri koordinator. Gitu. Kalau ngelihat dari kegiatan divestment ini, pertasan terhadap website pemerintah, itu mungkin nggak ada kaitannya dengan kegiatan cyber espionage dengan yang episode sebelumnya kan tentang membahas sasaran Asia Tenggara menjadi medan perang cyber espionage. Itu ada nggak kaitannya divestment itu dengan mengarah kepada kawasan Asia Tenggara? Ya, divestment itu lebih banyak ke arah penyampaian pesan ya dibanding spionase ya. Spionase itu mungkin dilakukan dengan cara-cara yang lebih tersembunyi dibandingkan divestment. Divestment itu lebih banyak menyampaikan langsung terbuka ke publik gitu. Sementara espionage itu lebih banyak ke sisi belakang gitu. Mereka menyisipkan satu malware, satu virus yang bisa melakukan misalnya perekaman secara diam-diam, atau mereka menyisipkan satu bot, satu robot ke dalam satu sistem untuk melakukan pemetaan, mapping terhadap keamanan sistem, atau melakukan pengambilan sebuah data secara rahasia dan lain-lain gitu. Berarti tidak ada kaitannya Pak ya antara secara langsung divestment ini? Mereka tidak bermain di sisi divestment untuk spionase. Karena lebih cenderung untuk diam-diam tadi. Ya. Pak, ya? Kan website pemerintah ini harusnya dibangun dengan perencanaan dan pendanaan yang matang, yang baik. Tapi kenapa sampai sekarang tuh masih banyak Pak kasus-kasus yang terjadinya divestment kepada website pemerintah ini Pak? Apakah salah penggunaan atau bagaimana Pak? Ya, besar kecilnya sebuah anggaran dalam pembangunan sebuah sistem itu tidak melulu berkaitan dengan aman tidaknya sebuah sistem gitu. Jadi faktor utamanya adalah kajian dan perencanaan gitu. Ketika kajian dilakukan dengan baik, perencanaan yang dilakukan dengan sangat matang, kemudian auditnya dilakukan secara berkala, prinsip-prinsip security-nya dijalankan dengan baik, baru bisa memberikan satu gambaran bahwa sebuah situs itu sudah memenuhi kriteria untuk tampil lebih aman. Saya tidak berani sebut bahwa sebuah situs itu pasti aman dengan memenuhi banyak standar, tidak. Tapi sudah lebih aman dibanding jika tidak mengikuti standar atau kriteria yang ditetapkan. Gitu. Jadi faktornya lebih ke arah bagaimana pemenuhan standarnya dibanding besar kecilnya anggaran. Oh, gitu. Tapi Pak, implikasinya sebenarnya apa sih Pak terhadap situs pemerintah yang terdeface ini? Kalau dampaknya? Ya, implikasi sederhananya pasti reputasi gitu. Reputasi Pak. Ya, reputasi pemerintah, reputasi penyelenggaranya atau kementerian atau institusi yang deface. Baru yang implikasi lainnya bahwa ada pesan-pesan yang harus diperhatikan ya, dari pemerintah terhadap para defacer ini yang mereka tampilkan di laman-laman mereka. Justru malah juga menimbulkan perhatian dari pemerintah gitu. Pemerintah pasti membaca, selain masyarakat juga pemerintah membaca apa sih pesan yang mau disampaikan. Gitu. Baik. Kan tadi di Indonesia Bapak bilang kalau kegiatan peretasan ini atau divestment itu kan lebih ke tindakan pidana. Ya. Sementara kalau di luar itu kan bisa bahkan mendapatkan reward kalau misalkan ada bug bounty tadi. Kalau di Indonesia sendiri itu ada sanksinya nggak kepada pelaku ini? Bisa sampai ketemu nggak pelakunya ini? Iya, jadi peretasan di Indonesia dalam konteks Undang-Undang ITE itu masuk ke ranah pidana ya, mulai dari pasal 30, bisa juga dalam konteks intersepsi di 31, 32 ketika melakukan perubahan atau manipulasi, 33 ketika tujuannya untuk membuka rahasia, kemudian 35 kalau tujuannya memang agar orang menganggap bahwa itu adalah seolah-olah asli dilakukan oleh pengelola website itu sendiri. Itu kalau kita bicara konteks peretasan dan itu pidana gitu. Kalau sementara bug bounty tadi konteks di negara lain, mereka melakukan peretasan tapi tujuan peretasan itu memang ditunjukkan untuk menyampaikan ke pengelola bahwa ini loh celahnya. Jadi bukan diekspos ke publik atau mungkin datanya diambil atau mungkin sistemnya diganggu atau dirusak. Jadi itu yang membedakan. Jadi kalau misalkan dipidana itu sebenarnya tergantung dari maksudnya dan motif. Seberapa besarnya dampaknya gitu Pak ya. Cuman kalau misalkan hanya divestment-nya saja, ini kan kita dalam episode ini kan khusus membahas divestment.
itu bisa dikenakan sanksi nggak Pak? Bisa, karena defacement itu dilakukan pasti dengan cara-cara ilegal gitu. Kalau legal berarti kan dilakukan oleh orang dalam dengan kewenangan yang diberikan. Kalau defacement pasti dilakukan oleh defacer atau pihak luar dari pengelola yang memang masuk atau meretas dengan cara yang tidak patut dan tidak mendapatkan izin gitu. Kecuali kalau diberikan izin berarti itu proses-proses bagian dari pen test misalnya penetration test atau proses untuk melakukan audit itu boleh dilakukan. Tapi kalau tanpa izin itu sudah bisa dipastikan pelanggaran pasal 30, illegal access terhadap sebuah sistem. Dan itu pidananya bisa sampai dengan 6 tahun penjara. 6 tahun penjara Pak. Itu tapi tertangkap Pak pelakunya? Banyak juga yang tertangkap. Banyak yang tertangkap. Ya. Kayak kemarin kan ada yang kasus KPU atau mungkin yang Betul. kepada KPAI itu Banyak. tertangkap itu Pak? Banyak yang tertangkap. Banyak yang tertangkap. Jadi dari siapa tuh Pak yang melakukan pendeteksian pelaku itu Pak? Nah, biasanya kasus-kasus defacement atau peretasan itu kan meninggalkan jejak. Jadi tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Nah, jejak-jejak inilah yang kemudian ditelusuri. Bisa dari log, nanti di log itu ada misalnya IP-nya atau bisa juga muncul misalnya MAC address-nya atau bisa juga peretas ini masuk ke satu trap, satu jebakan yang disiapkan sehingga jejaknya akan bisa ditelusuri dan ada banyak cara lah. Bisa juga misalnya tidak ada jejaknya tapi ditemukan jejaknya di tempat lain. Yang melacak ini siapa Pak ya? Apakah Cyber Polri atau Cyber Polri dan Cyber Polri dan kadang-kadang kami juga diminta bantuan untuk memberikan support untuk data ataupun informasi berkaitan dengan peretas tersebut. Tapi yang berwenang? Yang berwenang Polri, adalah Cyber Polri. Dan yang melakukan pelacakan juga dari Cyber Polri? Cyber Polri. Kalau misalkan Cyber Polri kan wewenangnya hanya di Indonesia saja Pak. Ya. Bagaimana dengan kasus-kasus yang pelakunya itu dari luar negeri Pak? Ya, sebetulnya di Undang-Undang ITE bahwa pidana peretasan itu bisa dikenakan terhadap pelaku baik WNI ataupun WNA baik itu di negara Indonesia, ya di negara Indonesia ataupun di negara lain, tapi berakibat atau berdampak ke negara Indonesia. Itu pasal 2 Undang-Undang ITE memang memungkinkan. Tapi dalam praktek memang tidak mudah karena tidak semua negara punya mutual legal agreement atau perjanjian kerjasama untuk misalnya untuk menyerahkan tersangka atau untuk kerjasama dalam konteks joint investigation. Itu tidak semua negara, hanya beberapa negara tertentu yang punya kerjasama. Berarti pada praktiknya pun juga sebenarnya tidak mudah Pak Tidak ya, semudah untuk mendapatkan pelaku dari luar negeri. Betul. Berarti kan sering kali yang pelaku dari luar negeri ini juga lolos begitu Pak, tidak tertangkap. Sering kali begitu. Tapi bukan berarti tidak bisa diproses hukum ya, tetap bisa diproses hukum. Memang tidak mudah. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Kalau pelacakannya Pak itu bisa walaupun misalkan tidak ada multi agreement tadi apa? Multi law agreement ya? Mutual legal agreement. Itu tetap bisa dilacak nggak oleh kita atau Cyber Polri atau Kominfo? Pelacakan kan bisa dilakukan tanpa harus ke negara lain. Bisa dilakukan pelacakan dari sisi kita di Indonesia gitu. Artinya dengan misalkan tracing jejak si dan pelaku ini dia seperti mengalihkan apa istilahnya IP-nya ya dengan menggunakan VPN yang terkesan dari luar negeri padahal ternyata dari Indonesia sendiri. Iya, betul. IP itu masking, IP spoofing, ya. Selalu ada celah. Selalu ada celah. Ya. Mereka melakukan masking atau merubah IP atau menggunakan VPN. Nah, kita bisa kerjasama dengan penyelenggara VPN ataupun bisa minta bantuan Interpol untuk melakukan tracing sebuah IP yang dimasking tadi. Itu juga memungkinkan dalam konteks penyidikan, meskipun tidak mudah. Artinya seluruh kegiatan ilegal peretasan, defacement itu pasti akan bisa ketahuan dan pasti akan terkena sanksi, begitu Pak ya? Kalau pasti mungkin tidak ya, tapi peluang untuk ditemukannya selalu ada. Peluangnya selalu ada. Dan kalau ketemu pasti kena sanksi, begitu Pak ya? Kalau ketemu bisa dipidanakan. Artinya kan kita tidak bisa main-main nih untuk melakukan, coba deface aja gitu kan. Ternyata kita bisa dijerat pasal gitu. Betul. Sebaiknya tidak melakukan trial terhadap situs-situs penyelenggara publik ataupun swasta ya. Karena uji coba sekalipun ketika itu dilakukan secara ilegal tanpa persetujuan dari pemilik website, itu di Indonesia itu merupakan pidana. Baik. Terima kasih Pak. Mungkin boleh dijelaskan Pak
itu kira-kira bagaimana ya langkah-langkah step by step yang dilakukan oleh pelaku itu secara umum saja Pak dalam kegiatan defacement ini? Ya, defacement itu sebetulnya tekniknya teknik umum ya, tidak spesifik. Artinya banyak ditemukan di internet. Mulai dari misalnya para pelaku itu melakukan port scanning. Jadi di scan sebuah website atau di port scanning dan probing. Jadi dia cek mana sih lubangnya, dicek misalnya jendelanya masih ada yang belum terkunci kah, atau pintunya gampang didorong kah, atau misalnya gentengnya ada yang terbuka sehingga orang bisa masuk. Jadi di scanning dulu. Begitu scanning, oh ada lubangnya, kemudian mereka bisa melakukan injeksi, ya injeksi menyuntikkan satu konten, atau kalau yang lebih tinggi lagi mereka mengambil alih adminnya, jadi mengambil kuncinya, kemudian membuka ke pintunya dan kemudian mengubah tampilan langsung dari dalam seolah-olah bahwa itu perubahan dilakukan oleh orang dalam. Atau bisa juga tanpa mengambil kunci, tapi menyisipkan satu skrip, kemudian mengubah tampilan dari luar sehingga orang tahunya bahwa ada perubahan di tampilan luar misalnya. Jadi bisa mengubah sebagian, misalnya tembok depannya saja atau keseluruhan dari rumahnya diubah atau dirusak atau tambahkan dan lain-lain. Itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi secara umum tekniknya seperti itu. Dan cukup rumit sekali Pak ya. Tidak sesederhana yang sederhana yang dibayangkan. Tidak gitu. sederhana Dan yang dibayangkan. nggak kayak di film tiba-tiba langsung truk dapat gitu. Tidak, bagi para pemula mungkin tidak sederhana. Tapi kan tahap awalnya tadi kan melakukan port scanning ya Pak. Artinya kan di-scan dulu nih situsnya. Itu kalau misalkan baru melakukan scanning saja, si yang sasaran ini, target ini bisa mengetahui nggak Pak kalau dia sedang di-scan? Sebetulnya ada teknik atau ada metode untuk mengetahui bahwa sebuah situs itu sedang di-scan atau sedang dicari titik lemahnya gitu. Misalnya ya dengan menyiapkan firewall atau misalnya kalau secara teknis itu ada istilahnya dengan membuat honeypot, jadi semacam dummy dari sebuah situs, bahwa ini seolah-olah asli. Kemudian begitu di scan, diretas, pelaku ngerasa bahwa dia berhasil masuk, padahal itu adalah trap atau jebakan. Itu juga banyak caranya sebetulnya. Banyak caranya Pak ya. Jadi dari scan saja sebenarnya sudah terdeteksi gitu Pak. Bisa, ada kegiatan, bisa dideteksi. Bisa dideteksi. Tapi ada juga yang lolos berarti kan? Ada juga yang lolos. Baik. Tergantung seberapa tinggi teknik yang mereka pakai. Baik. Berarti perlu sekali kita mewaspadai ini Pak ya, dan perlu banyak sekali pengembangan terhadap penanggulangan defacement ini Pak. Betul. Mungkin Pak Teguh bisa ada beberapa kata yang bisa disampaikan kepada masyarakat mengenai kegiatan defacement ini Pak. Ya, pertama bahwa defacement itu sudah bisa dipastikan adalah kegiatan ilegal. Gitu. Jangan pernah mencoba meskipun hanya niat untuk misalnya unjuk kemampuan, ataupun misalnya dengan niat untuk mencari peluang mendapatkan keuntungan. Karena sudah pasti itu merupakan pidana dan ancaman pidananya juga lumayan berat, di atas 6 tahun. Kemudian bagi penyelenggara website, baik itu pemerintah maupun swasta, ya, yang dikelola swasta, pastikan websitenya punya firewall, kemudian kalau perlu tambahan plugin keamanan juga harus ada dilakukan. Dan yang pasti dilakukan audit berkala, pen test sebelum launching ataupun setelah launching. Kemudian juga pastikan punya backup terhadap websitenya. Jadi ketika ada hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya data diambil alih atau diubah, backupnya bisa digunakan kembali. Dan jangan lupa selalu update terhadap website yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak. Dan terima kasih banyak juga Pak atas jawabannya dan waktunya, dan sudah hadir di studio ini. Semoga diskusi kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Akbar, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun berada. Baik, begitu pemirsa milenial, bahwa ancaman dari defacement ini masih banyak terjadi ditujukan kepada website pemerintah. Namun jangan coba-coba untuk melakukan defacement, karena pada dasarnya di Indonesia berbagai macam kegiatan peretasan adalah merupakan pidana dan dapat dijerat oleh pasal. Sehingga jangan melakukan kegiatan defacement atau spoofing kepada website pemerintah. Kalau misalkan ingin melakukan kegiatan yang bersifat pembelajaran, lakukanlah kepada website milik sendiri. Sekian diskusi pada kita hari ini. Saya Akbar, pamit undur diri.
Nah, dari tadi kan berarti di pakar ini kita udah membahas ya mengenai apa itu defacement, terus spoofing juga, Bentuk-bentuknya. dan bentuk-bentuknya, betul banget. Nah, tapi kira-kira ada nggak sih payung hukumnya? Nah, yang payung hukum ini yang berusaha, yang untuk melindungi terkait kegiatan dari peretasan itu agar stabilitas dari kinerja pemerintah bisa aman dan data masyarakat pada instansi atau lembaga pemerintah itu juga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Betul banget, kita perlu tahu tuh adanya atau tidak payung hukum dalam untuk mengatasi divestment atau peretasan itu. Nah, tapi sebelumnya kami akan rehat sejenak, jangan kemana-mana. Setelah ini di segmen ketiga kita akan membahas mengenai payung hukum pada tindakan peretasan ini. Tetap di Cyber World, be smart and critical thinking di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.